wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bagi kita, para pegawai, para karyawan, para pekerja, kita di satu sisi sebagai seorang mukmin diwajibkan untuk berpuasa tanpa kecuali. Tidak laki, tidak perempuan, tidak muda, tidak tua, semuanya berkewajiban untuk melaksanakan ibadah syam di bulan suci Ramadan. Akan tetapi, banyak orang-orang yang kemudian merasa bahwa saya harus bekerja. Saya harus bekerja, bagaimana dengan puasa? Nah, sebenarnya ketika kita menilik lebih dalam, orang-orang yang bekerja itu tidak akan terhalang dengan yang namanya puasa. Bagaimana supaya puasa itu tidak terasa berat? Bagaimana supaya puasa itu tidak menjadi penghalang dari aktivitas kerja kita? Yang pertama, kita betul-betul niat berpuasa. Puasa itu adalah satu cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu tidak menjadikan kita lemah, tetapi justru menyehatkan kita. Puasa tidak membuat kita menjadi lemas, tetapi justru kita akan menjadi terbiasa dengan menahan lapar, tetapi tidak berpikir masuknya makanan ke dalam perut kita karena ada waktu yang sudah ditentukan. Sebenarnya ketika kita sudah yakin dan kemudian kita memiliki niat sebelumnya, tiada lain hanya lillahi ta'ala ibtigha'a mardatillah, semua penghalang akan menjadi lancar. Semua yang terasa berat akan menjadi ringan. Oleh karenanya, jangan sampai kemudian kita dicuci otak kita oleh orang-orang yang dalam tanda petik kurang iman, yang kemudian mengatakan puasa hanyalah penghalang, penghambat aktivitas bekerja. Ini tentu saja sesuatu yang harus diluruskan. Nabi menyampaikan sumu tasihu, puasalah niscaya kamu menjadi sehat. Dengan keyakinan ini tentu saja memiliki satu ghirah di dalam diri kita, tidak akan berkurang sedikit pun andaikan para karyawati, karyawan yang ada di perusahaan itu bekerja lalu khawatir kurang produktivitasnya atau kurang di dalam hasil kerjanya. Tidak sama sekali. Karena justru dengan berpuasa itu dia semakin khusyuk ibadahnya, juga fokus kerjanya. Hanya orang-orang yang memiliki kekhususan, yang diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu satu di antaranya. Memang di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang marid, sakitnya apabila digunakan untuk berpuasa semakin parah, boleh tidak puasa, tapi harus diganti pada hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Kemudian safar,
yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh bukan untuk maksiat yang telah memenuhi syarat-syarat syariah. Dia boleh tidak puasa, tapi mengganti pada hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Lalu yutik, yaitu orang yang lemah. Lemah dalam tanda petik adalah menurut kriteria syariahnya. Sebagaimana orang-orang yang sudah renta, tidak mampu puasa, sudah renta, bekerja, tidak mampu puasa, ini dibenarkan. Kemudian orang-orang yang memang memiliki satu kekhususan, orang yang hamil, advis dokter, karena di dalam kehamilannya itu janinnya menjadi lemah karena ibundanya puasa. Dikhawatirkan nanti semakin lemah, maka ibundanya ini boleh tidak puasa karena digolongkan sebagai seorang yutik, lemah. Lalu siapa lagi? Wanita menyusui. Karena kalau ditinggal puasa sudah disambung dengan disedot terlebih dahulu, tetap saja kurang bagus, kurang proteinnya kurang terpenuhi dan lain sebagainya. Asal semuanya itu adalah di-crosskan antara ilmu kesehatan dengan ilmu agama dan di situ dibenarkan oleh syariat, tidak ada menghalang. Demikian pula dengan orang yang memang bekerja keras yang tidak mungkin untuk berpuasa. Dan kebetulan dia harus menyelesaikan tugas-tugas kerjanya itu di bulan Ramadan itu dan akan diselesaikan sampai Syawal nanti, maka kemudian dia tidak mampu dan harus menyelesaikan pekerjaannya. Agama memberikan rukhsah, boleh, akan tetapi nanti dia harus menggantinya di luar bulan suci Ramadan dan dia juga harus membayarkan fidyahnya. Saya kira itu, sehingga intisari dari Ramadan itu adalah merupakan satu bulan yang di dalamnya kita justru memupuk semangat, bukan mengendorkan semangat. Ghirahnya semakin tinggi, justru bukan melemah, karena dalam tanda petik Ramadan adalah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, tidak akan menjadi penghalang datangnya Ramadan, tidak akan menjadi penghalang puasa kita, asalkan kita niat, yakin, dan kita laksanakan dengan sepenuh kepatuhan, ketaatan, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum.